Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richa Valencia. Saya perwakilan dari kelompok pertama yang akan menjelaskan tentang bab 1 mengenai beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi dan rasul untuk menjadi pedoman umat manusia. Dituliskan dalam Al-Qur'an, terdapat 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi wassalam di Bukit Tusina atau Gunung Sinai. Kitab Taurat berisi 10 ajaran pokok. Adapun 10 ajaran-ajaran pokok dalam kitab Taurat. Yang pertama yaitu sembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jangan persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu jangan menyembah berhala. Yang keempat yaitu jangan mencuri. Yang kelima jangan berzina. Keenam jangan membunuh. Yang ketujuh hormati kedua orang tua. Yang kedelapan mensucikan hari Sabat atau hari Sabtu. Yang kesembilan jangan mengambil hak orang lain. Dan adapun kitab yang kedua diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui Nabi Daud alaihissalam. Secara garis besar, kitab Zabur berupa nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam ajaran pokok atau nyanyian. Yang pertama yaitu nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jemaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Yang kelima, nyanyian untuk raja. Adapun kitab yang ketiga diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahir nabi terakhir penutup para nabi dan rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini kitab Injil banyak mengenai perubahan yang ada dalam kitab Injil, yaitu kitab Injil sudah ditulis oleh tangan manusia sendiri, yaitu ditulis oleh Martinus, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Adapun kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an adalah kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Al-Qur'an diturunkan kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.